Oke, ini kamera saya kok nggak terbaca ya? Sudah. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah terbaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Humaira, Bintang, Atila, Fanya, Irfan, Najma, sama Haditsah. Gimana kabar pada pagi hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing agar kegiatan belajar kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Apakah ada yang belum hadir di sini? Oke. Saya izin share screen sebentar. Sebetulnya ini nih untuk persiapan KSNK tahun 2022. Irfan nih udah pengalaman, harusnya nanti ikut yang KSNP aja Irfan. Tapi nggak apa-apa ya. Oke. Mungkin akan ada yang seperti mereview materinya Irfan ya. Jadi kalau mungkin ada yang serupa dan pernah diulang, maka saya pikir ya nanti Irfan bisa menyesuaikan. Sebentar. Share screen. Apakah muncul share screen saya? Ya, Dedek semua? Muncul, Kak. Muncul ya? Aman ya? Tapi saya nggak bisa lihat kalian nih. Gimana ya? Saya biar bisa lihat kalian juga. Ya sudah, nggak apa-apa deh. Nah, yang penting terbaca dengan baik. Sebentar, saya lihat dari handphone. Saya join sebentar. Apakah matematika? Ini ada satu siswa yang belum bisa gabung katanya. Saya coba join dulu sebentar. Oke. Ya. Jadi ini sudah jelas ya terlihat share screen saya. Nah, hari ini kita akan mereview tentang beberapa materi aljabar, kemudian juga soal-soal yang mungkin kemarin waktu KSNK tahun 2021 soal-soal aljabar yang keluar gitu ya. Bagi adik-adik yang kemarin ikut soal KSNK mungkin pernah melihat soal ini, dan juga mungkin yang baru pertama kali ikut KSN untuk persiapan tahun 2022, mungkin yang masih kelas 10 ataupun yang kelas 9 yang bergabung pada hari ini, kita akan sama-sama melihat bagaimana sih tipe soal KSNK yang tahun kemarin. Cakupan materi aljabar sebetulnya secara umum itu adalah pertama berbicara tentang sistem bilangan real. Ini mungkin berbeda dengan sedikit berbeda dengan materi bilangan, tapi mungkin beririsan lah gitu ya. Jadi biasanya kalau pada teori bilangan kan yang dibicarakan bagaimana keterbagiannya, kemudian juga faktor pembaginya, kemudian juga persekutuannya dan sebagainya. Tapi di sini lebih ke bagaimana ketika dia terlibat dalam sebuah persamaan ataupun
pertidaksamaan bilangan real gitu ya. Kemudian ada faktorisasi aljabar, kemudian ada relasi dan fungsi, kemudian ada persamaan, sistem persamaan, kemudian ada nilai mutlak, ada polinomial, ada pertidaksamaan, kemudian ada barisan dan deret gitu ya. Rasanya mungkin sebagian besar adik-adik sudah pernah belajar hal ini, terutama yang sudah pernah ikut KSN tahun sebelumnya, seperti Irfan kan sudah pernah, jadi mungkin sudah tidak asing lagi lah. Nah, ini soal KSNK tahun 2021 kemarin, yang mungkin saya pilih dari tipe soal aljabarnya, ini tentang barisan, kemudian tentang polinomial, tentang fungsi, tentang pertidaksamaan, ini tentang persamaan. Nah, kemudian ada beberapa soal-soal lain yang tipe gitu ya. Nah, karena waktunya 1,5 jam, mungkin mekanismenya adalah kita akan coba bahas soal, lalu kita balik ke materi gitu ya. Karena waktunya mungkin terbatas gitu ya, untuk aljabar 1,5 jam kan mungkin sebenarnya nggak cukup. Jadi ini lebih banyak ke pemanasan kita. Nah, misalkan kita coba soal berikut. Ini adalah soal KSNK tahun 2021. Misalkan U1, U2, U3 adalah barisan aritmetika, ini mohon maaf. Aritmetika dengan suku-suku bilangan real positif. Jika U1 ditambah U2, suku pertama ditambah suku kedua dibagi suku ketiga itu adalah 11/21, maka berapa nilai dari suku kedua ditambah suku ketiga dibagi suku pertama gitu ya. Nah, Irfan kemarin waktu ke SNK atau teman-teman yang pernah ikut ke SNK tahun 2021, dapat nggak jawabannya kemarin? Berapa jawabannya? Irfan? Dapat, Kak. Benar. Iya, dapat, Kak. Oke, jawabannya apa? Benar, Kak, saya lupa. Oh, oke, baik. Nah, kalau gitu kita mungkin coba bersama-sama. Apa sih barisan aritmetika, teman-teman? Ketika ini mungkin hanya alternatif solusi, bisa jadi kan ada banyak jawaban, cara untuk menjawab persoalan ini gitu ya. Oke, alternatif. Kita coba sama-sama. Jadi adik-adik juga boleh sambil mencoba. Apa sih barisan aritmetika? Jadi tentu mungkin adik-adik yang sudah pernah mendengar istilah barisan aritmetika kan sudah tahu, oh, barisan aritmetika itu adalah barisan yang selisih antar dua sukunya selalu konstan gitu ya. Jadi secara umum barisan aritmetika adalah barisan yang selisih antar dua suku berdekatan selalu konstan gitu ya. Misal sebagai contoh gitu ya, misalkan 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini adalah contoh barisan aritmetika gitu ya. Oke, nah bentuk umumnya adalah biasanya begini, misalkan A suku pertama, kemudian B adalah selisih gitu ya, atau beda gitu ya, adalah selisih antara dua suku tadi gitu ya. Maka ketika A sebagai suku pertama, suku keduanya adalah A plus B, suku ketiganya A plus 2B, suku keempatnya A plus 3B, dan seterusnya. Ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Nah, berarti kalau misalkan kita melihat soal ini, kita punya bentuk bahwa U1 itu adalah A, U2 adalah A plus B, U3 adalah A plus 2B, gitu kan?
Oke, kita punya bentuk ini. Nah, sekarang apa yang diketahui dari soal bahwa U1 ditambah U2 dibagi U3 adalah 11/21 gitu ya. Jadi diketahui U1 tambah U2 dibagi U3 adalah 11/21. Oh ya, adik-adik boleh mencatat, boleh pun juga enggak, karena slide ini nanti akan saya share ke WhatsApp grup kita gitu ya. Jadi boleh kalau misalkan yang saya mah pengen memperhatiin aja biar bisa memahami dengan baik, nggak apa-apa, nanti slide-nya akan saya share. Tapi kalau ada yang saya mau mencatat biar bisa memahami dengan lebih baik sambil mencoba juga boleh, dipersilahkan gitu ya. Nah, dari sini berarti tadi kita bisa substitusikan U1, U2, U3 tadi, maka diperoleh bentuknya apa ini? A tambah A plus B, ini A plus 2B sama dengan 11/21 kan ya? Nah, kalau ini kita sederhanakan, kita dapat apa? 2A plus B dibagi A plus 2B sama dengan 11/21. Kita kalikan kedua ruas dengan 21 dan A plus 2B didapat atau bahasa sederhananya ya kayak kali silang gitu ya teman-teman ya. 21 kali 2A plus B sama dengan 11 kali A plus 2B gitu ya. Didapat 42A tambah 21B sama dengan 11A ditambah 22B. Berarti kita dapat apa nih? Kalau 42A dikurangi 11A. Kalau ada salah perhitungan mohon dikoreksi ya. Takutnya saya teledor gitu. Maka kita dapat di sini 31A sama dengan B. Jadi B itu adalah 31A. Nah, sekarang pertanyaannya adalah nilai dari A2 tambah A3 dibagi A1. Tentukan nilai dari A2, mohon maaf, bukan A2. U2 tambah U3 dibagi U1. Ya. Nah, berarti didapat bentuk tadi U2 adalah A plus B, A plus 2B dibagi A. Oke. Nah, ini karena sudah diketahui hubungan antara A dan B-nya, berarti kita tinggal substitusikan saja nilai B-nya. Berarti kita punya A plus 31A tambah A plus 2 kali 31A dibagi A. Ini menjadi 32A. Ini menjadi 62A, 63 ya. 63A dibagi dengan A. Ini adalah 95A dibagi dengan A gitu ya. Catatan di sini bahwa A-nya tidak 0 gitu ya, karena kalau kita lihat dari bentuk soalnya, karena pertanyaannya adalah U2 ditambah U3 per A1, berarti kita berbicara suku pertama yang nilainya tidak 0. Oh, sudah dikasih tahu dari soalnya ini adalah suku-suku bilangan real positif, berarti A-nya adalah positif gitu ya. A-nya adalah bilangan yang positif. Nah, ini tinggal kita sederhanakan karena A-nya tidak 0, berarti kita dapat, ini bisa kita coret, jadi 95 gitu ya. Oke, begitu teman-teman. Jadi untuk soal yang KSNK, yang tipe barisan, nampaknya biasanya, ini kok jadi berantakan, ada apa? Stop, save dulu. Ini stop. Saya izin stop share dulu karena ini agak berantakan nih.
nanti itu pasti tidak tertulis. Saya harus nge-close PDF-nya sebentar ya. Saya buka lagi. Oke, sekarang saya coba share screen lagi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini sementara terlebih dahulu? Oh, ini itu kan jadi nggak ke save yang barusan tadi. Saya tulis lagi. Tentukan nilai dari U2 tambah U3 dibagi U1. Jadi kita tinggal substitusikan. Amati bahwa U2 ditambah U3 dibagi U1 adalah A plus B tambah A plus 2B dibagi dengan A. Ini adalah 2A plus 3B dibagi dengan A. 2A plus 3 kali 31A dibagi A. Tadi ini 95A. A sama dengan 95 ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Irfan? Tidak ada, Pak. Oke. Oke, sebentar. Saya izin ada sedikit kendala dulu. Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Maaf, boleh lihat slide sebelumnya nggak? Oke, ini. Oke. Makasih, Pak. Ya. Yang lain? Bintang, ada pertanyaan? Tidak, Kak. Oke. Nah, Arika, ada pertanyaan? Nah, materi tentang barisan dan deret di slide ini pada bagian akhir juga sebentar. Di bagian akhir itu ada soal-soal latihan tambahan gitu ya. Mungkin ini pernah didapat oleh Irfan waktu kemarin pembinaan persiapan provinsi juga. Tapi saya coba sedikit review. Sebetulnya ketika berbicara barisan dan deret, bukan hanya tentang barisan aritmatika dan barisan geometri, tapi mungkin ada juga nanti barisan Fibonacci gitu ya. Kemudian ada barisan bertingkat, ada barisan kuadratik gitu ya, ada barisan kubik gitu ya, dan sebagainya. Di mana mereka bukan bagian dari barisan aritmatika dan juga bukan bagian dari barisan geometri. Tapi ya barisan yang kebetulan pada soal KSNK tahun 2021 itu keluarnya tentang barisan aritmatika, tentang barisan geometri, jadi saya mulai dari contoh soal itu. Nah ini pengertian dari antara barisan dan deret, adik-adik jangan sampai tertukar gitu ya, hati-hati. Kalau barisan itu adalah pola-pola bilangannya. Jadi misalkan barisan bilangan asli. Jadi itu adalah urutan bilangan yang mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau misalkan itu adalah barisan bilangan asli. Tetapi ketika deret bilangan asli itu adalah penjumlahannya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau deret itu adalah jumlah dari setiap suku-suku barisannya, sedangkan kalau barisan ya pola dari bilangannya itu ya. Jangan sampai tertukar nanti. Nah ini tadi secara umum barisan dan deret aritmatika, kita punya bentuk suku-sukunya begini. Kalau suku pertamanya A, suku keduanya A plus B, suku ketiganya A plus 2B, suku keempatnya A plus 3B, dan seterusnya. Bentuk UN-nya adalah suku KN-nya itu adalah nanti A ditambah N-1 kali B.
Kalau SN adalah jumlah n suku pertama dari deret aritmatika, maka bentuknya itu adalah n per 2 dikali 2a plus n min 1 kali b. Atau bisa kita buat menjadi n per 2 dikali a plus un gitu ya. Untuk mendapatkan hal ini ya tentu teman-teman sebetulnya tidak terlalu sulit gitu ya, bahwa kalau SN itu adalah U1 tambah U2 sampai dengan UN, berarti kan ini adalah A tambah B, A tambah 2B sampai dengan A tambah N-1 kali B. A-nya sebanyak N, kita gabungkan, NA ditambah ini B plus 2B sampai tambah N-1 kali B gitu ya. Nah ini NA, B-nya kita keluarkan, berarti jadi 1 tambah 2 sampai dengan tambah N-1. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan, NA ditambah B, jumlah N bilangan asli pertama, itu adalah bentuknya N-1, ini nanti kali N dibagi 2, gitu ya. Tinggal disederhanakan, akan samalah seperti ini, gitu ya. Oke, ini kayaknya ada yang baru bergabung, sebentar. Ya, saya admit dulu. Oke ya. Nah, kalau barisan geometri ya barisan yang memiliki rasio antar dua suku berdekatan itu selalu sama. Jadi bentuk umumnya adalah kalau A, AR kuadrat, AR pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Sehingga bentuk suku KN-nya dari barisan geometri adalah A kali R pangkat N-1. Deretnya adalah jumlah N suku pertama deret geometri adalah A kali R min 1 dibagi R min 1. Kemudian dengan catatan di sini adalah rasionya tidak sama dengan 1 ya. Bagaimana kalau rasionya 1? Kalau rasionya 1 kan berarti sebetulnya barisannya menjadi jika R-nya 1 berarti barisannya barisan konstan. Maka menjadi barisan konstan. Barisan konstan A gitu ya, A dan seterusnya. Jadi kalau ditanya SN-nya ya berarti menjumlahkan A sebanyak N kali. Jadi AN gitu ya. Oke, nah berbeda dengan deret geometri dan dengan deret aritmatika. Deret aritmatika biasanya penjumlahan berhingga dari suku-sukunya. Tapi kalau deret geometri bisa jadi penjumlahannya sampai dengan tak hingga kali. Jadi penjumlahan tak hingga dari suku-suku barisan geometri itu kita kenal dengan istilah kekonvergenan, gitu ya, kekonvergenan. Jadi kalau kita punya n menuju tak hingga, deret ini menuju suatu bilangan tertentu S gitu ya, maka bentuk S itu adalah A per 1 mutlak 1 min R. Dengan catatan R-nya berada di antara negatif 1 dan 1 gitu ya. Nah ini kita katakan bahwa dia SN menuju S ini kita namakan dengan istilah SN konvergen ke S. Nah istilah konvergen ini maksudnya kalau saya punya SN itu adalah jumlah U1, U2 sampai dengan UN, seterusnya sampai dengan tak hingga kali, nilainya adalah S gitu ya. Jadi jumlah sampai tak hingga kali dari masing-masing suku U1, U2, U3 sampai UN, dan seterusnya nilainya itu adalah S. Ini kita maknai sebagai SN konvergen ke S gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sekolah sudah diperkenalkan belum ya istilah konvergen, Irfan? Kalau di sekolah sih belum, tapi sudah tahu ya? Ya. Oke, teman-teman yang lain? Barangkali nanti dalam beberapa hal akan diperlukan istilah konvergenan. Jadi kalau misalkan teman-teman dibilang apa itu konvergen, ya tidak bingung lagi gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ada barisan bilangan segitiga
yang mempunyai bentuk UN-nya itu N kali N plus 1 per 2. Maka bentuk SN-nya adalah jumlah N sub pertamanya itu adalah N kali N plus 1 kali N plus 2 per 6 gitu ya. Ada barisan kuadratik. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, sampai dengan N kuadrat. Maka jumlah N sub pertamanya adalah N kali N plus 1 kali 2N plus 1 dibagi 6. Waktu pembinaan kemarin pernah saya jelaskan nggak, Irfan? Gimana cara mendapatkan SN-nya ini? Menggunakan persamaan kuadratik. Agak lupa sih. Lupa. Oke, jadi atau waktu itu bagaimana mendapatkan ini dari barisan pangkat 3? Lupa. Oke. Kalau gitu saya review sejenak kalau begitu ya, teman-teman. Jadi kita kan misalkan begini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan tambah N. Ini kan kita tahu bentuknya adalah N kali N plus 1 per 2. Gitu ya. Bagaimana mendapatkan ini gitu kan? Cara pertama ya, yang mudahnya adalah misalkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N diasumsikan sebagai A. Lalu karena penjumlahan itu komutatif kan 1 tambah 2 itu kan sama dengan 2 tambah 1. 1 tambah 2 tambah 3 akan sama dengan 3 tambah 2 tambah 1. Berarti ini kita bisa balik 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N. Ini ada yang baru bergabung sebentar. Oke. Nah ini nilainya A juga gitu ya. Hati-hati. Jangan nulis A-nya kebalik kayak gini loh ya. Repot. Karena ini dibalik, teman-teman nulis A balik. Dalam matematika ini punya makna loh. Ini artinya maknanya lah untuk setiap. Nah, jadi kalau misalkan kayak gini, untuk setiap X anggota A, ini artinya untuk setiap X anggota A artinya. Nah, jadi simbol A terbalik itu dia maknanya untuk setiap dalam matematika. Ya, punya makna juga. Nah, ini A kita jumlahkan. Tentu ini jadi N tambah 1. Sebelum N kan ada N-1 nih. N-1 ditambah 2 kan jadi N tambah 1 lagi. Ini hasilnya akan sama, N tambah 1. Ini adalah 2A. Nah, N tambah 1-nya seberapa banyak? Sebanyak N kali kan? Berarti N kali N tambah 1 sama dengan 2A. Didapat A adalah N kali N plus 1 dibagi 2. Ini adalah nilainya, gitu kan? Sama. Sebentar, ini ada yang... Oke. Oke, ya. Saya pikir ada sedikit kendala. Nah, tapi ada cara berbeda untuk mendapatkan hal ini, gitu kan? Cara kedua seperti ini. Cara 2. Amati bentuk persamaan kuadrat K plus 1 dikuadratkan. Ini kan menjadi K kuadrat tambah 2K tambah 1 gitu ya. Sekarang karena kita punya bentuknya seperti ini, kalau K-nya 0 berarti jadinya apa nih kawan-kawan semua? 1 kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 1. Begitu kan? Ya enggak? Halo, suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Kak. Oke. Ini kok seperti kayak ada anak TK masuk di saya. Siapa barusan bersuara? Najma Tiara, Kak. Najma Tiara. Najma Tiara kelas berapa, Nak? Kelas 10. Kelas 10. Seperti kayak masih ini loh, Nak. Masih kayak anak-anak SD gitu loh suaranya. Imut-imut. Oke, Najma. Selamat menyimak ya, Najma ya. Kalau K-nya 1 kan berarti kita punya apa ini? 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kali 1 plus 1. Kalau K-nya 2 berarti kan kita punya
3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat tambah 2 kali 2 plus 1. Ini kita teruskan sampai dengan K-nya N. Berarti kan kita punya N plus 1 kuadrat sama dengan N kuadrat ditambah 2 kali N plus 1. Jumlahkan semuanya. Berarti kan yang sebelah kiri itu menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai N kuadrat tambah N plus 1 kuadrat. Yang sebelah kanan menjadi 1 kuadrat tambah 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai dengan N kuadrat ditambah 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N. Plus satunya berapa banyak nih? Satunya dari 0 sampai dengan N. Berapa banyak nih satunya tuh? Sebanyak N plus 1 kan ya. Nah, ini saling menghilangkan nih. Kedua ruas bisa kita kurangi dengan ini. Dapatnya N plus 1 kuadrat sama dengan, ini kan tadi kita misalkan sebagai A ya nilainya. Jadi saya tulis aja sebagai 2A plus N tambah 1. Nah, kalau kita teruskan, berarti kan kita dapat 2A adalah N plus 1 kuadrat dikurangi N plus 1. Kurangi N, keluarkan N plus 1-nya. Jadi N plus 1 dikurangi 1 kan? Nah, ini 2A. 2A berarti N plus 1 dikali N. A-nya adalah N kali N plus 1 per 2, begitu. Nah, ini mungkin caranya lebih panjang daripada cara yang pertama. Kita pasti lebih refer dengan cara yang pertama ini dong untuk mengerjakan soal, untuk mendapatkan bentuk umum ini. Tetapi bentuk ini akan menjadi, cara ini akan menjadi menarik ketika misalkan kita tentukan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan N kuadrat gitu kan. Atau mungkin tentukan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 sampai dengan N pangkat 3 gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini dapat diperoleh dengan menggunakan cara yang sama seperti ini. Amati bahwa kalau tadi pangkat 1, ini kan sebenarnya pangkat 1 semua nih, pangkat 1 semua. Pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1 itu kita menggunakan kuadrat, K plus 1 kuadrat. Nah, untuk yang bagian yang ini, yang B, untuk pangkat 2, berarti yang kita amati adalah K plus 1 pangkat 3. Amati K plus 1 pangkat 3. Berarti ini kan menjadi K pangkat 3, 3K kuadrat tambah 3K tambah 1. Nah, kita sudah punya bentuk penguraian ini. Kita lakukan dengan cara yang sama gitu, bahwa substitusikan K-nya 0. Berarti kan dapat 1 pangkat 3, 0 pangkat 3, 3 kali 0 kuadrat, tambah 3 kali 0 plus 1. Kalau K-nya 1, berarti kita punya 2 pangkat 3, 1 pangkat 3, tambah 3 kali 1 kuadrat, tambah 3 kali 1 plus 1. K-nya 2, berarti kita punya 3 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 kali 2 kuadrat, tambah 3 kali 2 plus 1, dan seterusnya. Ketika K-nya sama dengan N, kita punya apa? N plus 1 pangkat 3 sama dengan N pangkat 3, tambah 3N kuadrat, tambah 3 kali N plus 1. Sampai di sini bisa diikuti masih? Semuanya aman? Masih aman sejauh ini? Ada pertanyaan? Irfan? Ya, aman, Kak. Bintang? Aman, Pak. Oke. Bintang suaranya sudah berubah loh. Nggak kayak dulu masih SMP.
Nggak kecil loh Bintang, kakak sama suara Bintang. Kita jumlahkan. Berarti kan dapatnya 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 sampai dengan N plus 1 pangkat 3. Ini menjadi 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, sampai dengan N pangkat 3. Plus 3 kali 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai dengan N kuadrat. Nah, ini ingin kita cari kan? Plus 3 kali 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N. Tambah 1 sebanyaknya N plus 1 kali gitu ya, jadi N plus 1. Nah, ini kan saling menghilangkan tuh, bisa saling menghilangkan. Nah, sekarang saya teruskan lagi. Berarti kita masih bersisa N plus 1 pangkat 3 sama dengan 3 kali 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai dengan N kuadrat. Plus 3 kali 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N. Plus N plus 1. Nah, ini kan sudah tahu nih bentuk rumusnya apa tadi, gitu kan? Kita punya N plus 1 pangkat 3 sama dengan 3 kali 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, sampai N kuadrat, plus 3 kali N plus 1 dibagi 2, tambah N plus 1. Berarti 3 kali 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai dengan N kuadrat itu adalah N plus 1 pangkat 3 dikurangi 3 kali N plus 1 dibagi 2, dikurangi N plus 1. Ya, kita tinggal sederhanakan. N plus 1-nya kita keluarkan, tinggal kita punya N plus 1 kuadrat, dikurangi 3 per 2N min 1. Ini N plus 1 kali N kuadrat plus 2N plus 1 min 3 per 2N min 1. Satunya habis, 2N dikurangi 3 per 2N setengah N, N kuadrat ditambah setengah N, gitu kan. Nah, berarti kan kita punya, ini bisa disederhanakan lagi, jadi N plus 1 kali N kuadrat 2N kuadrat plus N dibagi 2. Gitu kan ya. Akibatnya kita punya 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan N kuadrat. Itu adalah N plus 1 kali 2N kuadrat plus N dibagi 6. Atau 2N kuadrat itu tambah N itu N-nya masih bisa kita keluarkan. N kali N plus 1 kali 2N tambah 1 dibagi 6. Gitu. Nah, ini serupa kan dengan bentuk SN-nya gitu ya. Jadi ketika pada saat kita ingin menentukan jumlah 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat sampai dengan N kuadrat, katakanlah kita lupa nih bentuk rumusnya apa gitu kan, bentuk rumusnya apa. Teman-teman bisa mengkonstruksi sendiri dengan cara bagaimana? Dengan cara amati bentuk K plus 1 pangkat 3. Nah, bagaimana untuk menentukan 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 sampai dengan pangkat 3? Teman-teman bisa caranya dengan lihat K plus 1 pangkat 4 nanti gitu. K plus 1 pangkat 4. Sampai di sini bisa diikuti? Nah, Pak. Oke, yang lain? Kebayang? Oke, baik. Nah, nanti dapat diperoleh yang ini, yang bagian yang kedua dengan cara serupa seperti yang B gitu ya. Tapi yang diamati adalah K plus 1 pangkat 4. Gitu ya. Nah, ini untuk yang barisan pangkat 3. Kemudian ada barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci itu barisan yang
suku berikutnya adalah diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Maksudnya gini, ini kan 1, 1, 2 ini adalah 1 tambah 1, 3 ini adalah 1 tambah 2. Nanti sesudah ini berarti sukunya 5, lalu 8, dan seterusnya. Itu adalah barisan Fibonacci. Ada barisan bertingkat, kemudian ada bentuk-bentuk tahingga. Ketika teman-teman menemukan soal seperti ini sebetulnya soal yang berpola gitu ya. Jadi ketika ditanya berapakah nilai ini gitu ya, berapakah nilai ini gitu ya, karena ini sampai dengan tahingga kali, ini bisa diasumsikan sebagai X. Kan ini sebagai X berarti ini apa dong gitu kan, akar dari 5 dan seterusnya, berarti X juga kan, berarti kita punya akar 5 X sama dengan X gitu kan, nanti X-nya dapat diperoleh. Nah kalau ini juga sama, ketika kita misalkan ini sebagai X, bagaimana bentuk ini? X juga kan, berarti sebetulnya ini tuh adalah 3 ditambah 4 dibagi X sama dengan X. Nanti X-nya bisa diperoleh, dan seterusnya. Ada prinsip teleskopik. Teleskopik ini ya biasanya yang saling menghabiskan gitu ya. Ini notasi sigma, teman-teman. Untuk penjumlahan, ini adalah notasi untuk produk perkalian. Jadi, misalkan kalau teman-teman ketemu dengan istilah sigma AI, I dari 1 sampai dengan N, berarti ini tuh adalah A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan tambah AN. Sedangkan notasi mirip seperti Pi ini, dari AI, I dari 1 sampai dengan N, berarti ini adalah A1 kali A2 kali A3 sampai dengan kali AN. Gitu. Ya, jadi ada dua notasi, satu untuk penjumlahan, satu untuk perkalian. Prinsip-prinsip teleskoping ini biasanya ada yang saling menghilangkan gitu ya, coret-coret habis gitu ya. Tinggal sisa ujung dan ujung gitu ya, itu teleskopik. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Irfan? Kawan-kawan yang lain? Humaira? Arika? Ada pertanyaan Arika? Tidak, Pak. Oh, ini terpotong ya slide-nya di tampilan Anda. Bentar. Saya lihat. Oh, enggak, karena saya oke. Enggak terpotong ya. Nah, sekarang kita balik lagi ke contoh soal KSNK yang berikutnya. Jadi tentang barisan dan deret begitu ya. Jadi ketika kita lihat tentang, bisa jadi mungkin nanti berbicaranya bukan lagi soal tentang barisan aritmatika, tapi bisa jadi barisan geometri atau deret geometri gitu ya, deret aritmatika gitu ya, dan sebagainya. Nah, konsep dasar dari barisan dan deret itu perlu diingat, jangan sampai terlewatkan. Barangkali, misalkan ada soal-soal KSN keluarnya nanti begini. Tentukan syarat ketika deret berikut konvergen. Misalkan begitu kan. Jadi misalkan gini. Ada bentuknya misalkan A tambah, misalkan gini. X tambah X kuadrat tambah X pangkat 3, X pangkat 4, dan seterusnya sampai tanya ini konvergen. Tentukan X gitu. Bisa jadi kan kayak gitu kan, tentukan X. Nah, bagaimana misalkan teman-teman ketemu dengan soal seperti itu? Misalkan saya coba buka slide baru gini. Misalkan 1 tambah X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah X pangkat 4 dan seterusnya konvergen ke misalkan berapa ya, kedua gitu ya, mungkin nggak ya, tentukan nilai X. Nah ini kan berarti teman-teman harus tahu dulu bentuk bahwa 1 tambah X kuadrat sampai dengan X pangkat N dan seterusnya, ini kan adalah 1/1 min R gitu kan. Oke. Nah ini kan rasionya berarti apa? X kan ya. Jadi ini berarti haruslah bentuknya 1. Oke, begini kan. Nah ini harus katakan nilainya 2. Nah, nanti kan
X-nya bisa diperoleh gitu ya. Berapa X-nya bisa dicari. Gitu ya, dengan catatan bahwa pertama X harus berada di antara 1 dan negatif 1. Barangkali ada soal-soal seperti ini yang hanya memanfaatkan konsep dasar dari definisi kekonvergenan, ada dari geometri, tapi kalau kita melupakan hal itu ya bisa jadi nanti fatal, tidak bisa menjawab dengan baik ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba balik lagi ke soal berikutnya yang kedua. Polinomial. Koefisien dari suku X pangkat 7 pada penjabaran berikut. Oh ini kali, maaf. Tiba-tiba ada penjumlahan. Irfan kemarin ngerjain ini gimana Irfan waktu KSNK? Ya, saya sih waktu itu sih masih pulih-pulih gitu. Kalau Jadi jabarin aja ya, tapi kayaknya kalau dijabarin juga nggak terlalu susah kan ya? Karena masih perkalian 5 suku kan? Ya nggak? iya. Atau ada saya pribadi sih kayaknya juga kemarin mikirnya ini kayaknya dijabarin aja, tapi belum nemu juga nih kalau ada cara yang berbeda. Ya mungkin nanti kalau misalkan teman-teman ada alternatif yang berbeda, boleh sambil saling sharing ya. Jadi ya kita bisa mulai 1 tambah X kali 2 tambah X kuadrat. Ini kan berarti menjadi 2 tambah X kuadrat tambah 2X tambah X pangkat 3. Itu ya. 2 tambah X kuadrat tambah 2X tambah. Nah ini nanti tinggal kalikan aja lagi dengan 3 tambah X pangkat 3. Berarti kan nanti jadi 6 tambah 2X pangkat 3 plus 3X kuadrat tambah X pangkat 5 plus 6X tambah 2X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 plus X pangkat 6. Berarti ini jadi berapa nih? 6 plus yang pangkat 2-nya ada berapa? 1 ya? 3X kuadrat, pangkat 3-nya plus 5X pangkat 3 tambah X pangkat 5 tambah 6X tambah 2X pangkat 4 tambah X pangkat 6. Berarti kalau kita urutkan jadi 6 plus 6 plus 6X 3X kuadrat 5X pangkat 3 2X pangkat 4 tambah X pangkat 5 tambah X pangkat 6. Ya, ternyata nggak mudah juga ya. Panjang juga. Tapi ya tinggal nanti mengalihkan dengan ini dan ini. Harusnya dapat. Irfan dapatnya berapa kemarin dari hasil perhitungan ngulinya? Bentar. Saya juga udah lama sih ngerjain sih, cuma iya. kemampuan lanjutnya doang. Tinggal melanjutkan aja kan nanti ya. Oke, jadi nanti X pangkat 4, maaf. X pangkat 5 tambah X pangkat 6 nanti tinggal kalikan dengan 4 X pangkat 4 gitu ya. Lalu terakhir kalikan dengan 5 tambah X pangkat 5. Mungkin butuh waktu sekitar 5 menit lah untuk menghitung ini ya. Tapi setidaknya mungkin dengan cara dijabarkan ya masih bisa lah. Atau ada cara yang lain, Irfan? Kayaknya sih jawabannya sih 32 sih. Tapi ya tolong dikoreksi sih. Oke. Ya, nanti teman-teman coba cek. Betul nggak jawabannya 32, koefisien bagi suku X pangkat 7-nya dengan cara dijabarkan gitu ya. Oke. Nah, untuk soal yang polinomial, mungkin selain dengan menentukan koefisien yang seperti ini, bisa jadi nanti soalnya setipe dengan begini nih. Kalau yang ada mirip seperti ini, ya mungkin ada teorema binomial Newton. Pernah dengar teorema binomial Newton? Teorema binomial Newton gitu ya.
Teorema binomial Newton ini bentuknya adalah A plus B pangkat N. Ini adalah sigma kombinasi K dari 0 sampai dengan N, kombinasi NK, A pangkat K, B pangkat N min K, gitu ya. Ini teorema binomial Newton. Nah, dengan teorema binomial Newton ini mungkin saja misalkan pertanyaan yang berikut. Tentukan koefisien X pangkat 2000. Misalkan 200 nih. Dari 1 plus X pangkat 2000. Misalkan begitu. Nah ini kan soalnya yang menanyakan tentang koefisien dari polinomial gitu ya. Nah ini teman-teman bisa memanfaatkan teorema binomial Newton tadi gitu kan. Bahwa kalau kita amati berdasarkan teorema binomial Newton 1 plus X pangkat 2000 itu adalah sigma kombinasi K0 sampai dengan 2000 berarti kombinasi 2000K. Di sini berarti kita bisa, ini boleh dipertukarkan ya antara 1 plus X dan X plus 1 itu sama. Berarti ini sama dengan X pangkat K 1 pangkat 2000 min K. 1 pangkat 2000 min K itu kan pasti nilainya selalu 1 kan ya. Selalu 1. Berarti ini sigma K dari 0 sampai dengan 2000 kombinasi 2000K X pangkat K aja. Nah, berarti ini adalah koefisien bagi X pangkat K. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah tentukan koefisien dari X pangkat 200, maka kita punya apa? Koefisiennya adalah kombinasi 200 dari 2000 gitu. Itu ya, koefisiennya begitu. Ya, jadi ada teorema binomial Newton yang juga bisa dimanfaatkan untuk mencari sebuah koefisien. Sebentar. Sementara Dedek. Ini ada satu siswa yang belum bergabung. Oh ya Kak, ini ada revisi buat soal tadi yang 1 plus X 2 plus X kuadrat. Itu jawabannya 37. Yang mana? Yang ini tadi? Ya, yang KSNK. Oh, yang KSNK. Jadi di sini koefisien X pangkat 7 adalah 37 ya? Oke, Ya. nanti tinggal dicoba teman-teman diperiksa gitu ya.
Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jadi yang dapat 37-nya gimana tadi Irfan? Dijabarin aja ya? Kalau saya sih X pangkat 7 itu kan kita bisa dapat dari X kali X kuadrat kali X pangkat 4. Terus ada X pangkat 3, X pangkat 4. Satu lagi itu X pangkat 2, X pangkat 5. Itu dicari itu apa koefisien mereka itu dari dari bentuk soal. Oke, jadi X pangkat 7 itu bisa X pangkat 5 dengan X pangkat 2 gitu ya? Iya. Kemudian X pangkat 4, X pangkat 3. Kemudian bisa dengan apa lagi nih? X kali X kuadrat kali X pangkat X 4. kuadrat kali X pangkat 4 gitu ya. Nah, mungkin dari bentuk itu juga bisa, atau dijabarkan juga, ini masih oke gitu ya. Oke, kita lihat tipe soal yang KSNK berikutnya tentang aljabar. Nah, terkait tentang fungsi. Biasanya sih kalau soal fungsi di KSN, bisa jadi pertanyaannya, biasanya tentukan bentuk fungsinya apa, atau nilai fungsinya apa, nilai dari nilai fungsi di titik tertentu apa, atau penjumlahan dari nilai f sekian tambah sekian dan sekian itu apa gitu ya. Nah, ada beberapa soal yang mungkin kadang-kadang pertanyaannya keterkaitan ini dan ini gitu ya, dicari gitu. Jadi kalau ini adalah fx, ini adalah f400 sorry, wait, bisa nggak ya dapat kayak gitu? 400 bukan. Sebentar. Tapi biasanya ada yang melibatkan melihat keterkaitan antara ini dan ini gitu ya, antara ini dan ini. Jadi antara F2 dan F400 itu ada keterkaitan enggak? F3 dengan F399 itu ada keterkaitan enggak gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Atau tentukan bentuk fx-nya apa dulu gitu kan. Nah, itu tergantung kira-kira arah soalnya itu bentuk fungsinya itu seperti apa. Gitu ya. Itu sangat tergantung sekali. Nah, kalau kita melihat dari soal ini, kan punya keterkaitan di sini diketahui f min x dengan f1 per x. Berarti ada f min x, ada f1 per x gitu ya. Coba kalau ini saya ganti dengan negatif 1 per x. Berarti kan ini menjadi f 1 per x gitu ya. Betul nggak? Jadi min dari 1 min per x. Kan jadinya f per x. Yang ini. Sekarang yang ini kalau kita ganti berarti jadi f1 per negatif 1 per x. Berarti menjadi f min x gitu kan. Jadi kebalik kan. Oh berarti sebetulnya cara mengerjakan soal ini tuh bisa jadi mencari nilai fx-nya apa dulu. Nanti dengan cara eliminasi gitu ya, dengan cara eliminasi. Jadi teman-teman bisa lihat kalau dengan tipe soal yang ini, nanti kita coba contoh, ada nggak ya saya memberikan contoh yang lain yang melihat keterkaitan antara yang serupa mirip dengan itu. Nah ini mirip kan, mirip dengan soal nomor 17 ini. Soal tadi mirip dengan soal yang 17 gitu kan. Antara keterkaitan fx lalu f min x gitu kan. Oke.
Oke, jadi walaupun mungkin bentuknya aja yang berbeda, pengali-pengalinya, tapi ketika misalkan kalau teman-teman bertemu dengan soal yang oh ini f min x nih, ini fx, berarti ini bisa bentuk ini bisa menjadi bentuk ini, begitu juga sebaliknya, gitu kan, sebaliknya. Jadi pada dasarnya kita bisa menggunakan eliminasi nanti. Jadi sekarang lihat, misalkan teman-teman punya f min x itu adalah a lah, kemudian fx per x adalah b. Berarti kan kita punya apa? Maka walaupun sebetulnya ini pemisalan yang nggak pas sih, karena ini konstanta, ini mempunyai nilai. Ini konstanta, ini nilainya berubah-berubah. Tapi ya anggaplah misalkan ini hanya untuk mempermudah kita saja. Berarti bentuknya kan jadi x plus 1 kali a plus 1 min x dibagi 4x kali b sama dengan 100 kali x kuadrat tambah 1 dibagi x. Sekarang kalau ganti nih tadi, ganti atau substitusi, kok ganti? Substitusi x dengan negatif super x gitu. Apa yang kita peroleh? Maka ini akan menjadi negatif super x plus 1 f dari negatif super x tambah 1 min 1 per x dibagi 4 min super x f dari 1 per negatif super x sama dengan 100 dari min super x kuadrat tambah 1 dibagi negatif super x gitu. Nah ini kita coba sederhanakan. Next slide-nya. Kita dapat apa? Irfan gimana? Sama caranya kayak gini kemarin waktu ke SNK? Iya, sama pakai teknik eliminasi. Teknik eliminasi ya. Min super x. Berarti ini jadi f super x. 1 plus super x. Bawahnya berapa itu? Min 4 per x. Dari f min x. Sama dengan 100 kali 1 plus x kuadrat tambah 1 dibagi min super x gitu. Nah ini kan tadi f super x itu apa? B, ini a, jadi kebalik sekarang. Jadi ini jadi bisa kita buat 1 min super x b. Ini jadi min dari x plus 1 per 4 ya, betul ya? A. Oke. Karena ya x, oke. Ini jadi min 100 kali x jadi seper x tambah x gitu. Oke. Kalau kita sederhanakan kayak gitu. Nah, berarti kan kita tadi udah punya nih 1 min x per 4xb tambah x plus 1 kali a sama dengan 100 dari x kuadrat plus 1 dibagi x. Sorry. Bisa kita eliminasikan ini? Nah ini kan udah ada 2 persamaan. Paling enak sih sebenarnya mengeliminasi hilangkan a-nya gitu ya. Karena cukup kali yang kedua kali dengan 4.
Silakan dicoba dieliminasikan. Berarti ini kali 4, ini kali 1. Apa yang didapat? Silakan teman-teman. Gimana? Coba dieliminasikan. Dapat nggak? Hasil eliminasinya gimana? Bintang dapat? Apa hasil eliminasinya? Belum, Kak. Wah. Berarti kan kalau kita kalikan dengan 4, dapatnya 4 kali 1 min 1 XB min X plus 1A sama dengan min 400 per X plus B. Gitu ya. S per X plus X. Yang bawah 1 min X per 4XB plus X plus 1A. Mohon dikoreksi kalau ada yang keliru. Nah, tinggal dijumlahkan. Kalau kita jumlahkan, apa yang kita peroleh? Didapat, ini kan saling hilang nanti. Tinggal 4 kali 1 min 1 XB ditambah dengan 1 min X per 4 XB sama dengan negatif 400 super X tambah X plus 100 X kuadrat tambah 1 dibagi dengan X. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita coba uraikan. B kita keluarkan. 4 kali 1. 4 kali, B yang dikeluarkan. 4 kali 1 min 1 per X plus ini 1 per 4 X min 1 per 4 ya. Betul ya. Kita punya begini. Ini kita dapat min 400 per X min 400 X plus 100 X plus 100 per X. Berarti B 4 min 4 per X plus 1 per 4 X min 1 per 4. Ini jadinya min 300 per X min 300 X. Oke. Kita dapat B berarti ini. Dibagi kan kita 15 per 4 ya. Min 4 per X tambah 1 per 4X. Ini adalah negatif 300 X plus 1 per X. Berarti B itu adalah negatif 300 kali X plus 1 per X dibagi dengan min 4 per X tambah
seperempat X. Oke. Nah, Irfan sama atau teman-teman yang lain dapat sama bentuknya begini? Bentar, saya juga waktu itu mendapatkan itu agak lama sih. Jadi bentar, Kak. Oh, oke. Kita tunggu dulu. Ini adalah F tadi apa B tadi? B itu adalah F super X. Jadi F1 per X-nya adalah ini. Nah, ini mungkin nanti tinggal diubah. Harusnya sih mungkin bisa disederhanakan lagi ya. Harusnya ini bisa disederhanakan lagi. Kita coba sederhanakan lagi deh. Coba. Kalau tidak salah hitung berarti kita punya F1 per X itu adalah negatif 300 X tambah 1 per X dibagi 15/4 kurangi 4 per X plus 1/4 X. Berarti ini jadi negatif 300 X kuadrat plus 1 per X dibagi 4X, ini berarti jadi 15X min 16 plus 1. Gitu ya. Berarti dapat negatif 300 X kuadrat plus 1 dibagi X kali 4X dibagi 16X min 16 plus 1. Berarti 15X min 15 berarti di sini ya. Dapatnya 15X min
15 gitu ya. Ini coret negatif 300 kali X kuadrat plus 1 kali 4 dibagi 15 kali X min 1. Ini coret, ini masih bisa ya. Berapa ini? 20 ya. Negatif 20. Negatif 80. Negatif 80. X kuadrat plus 1 per X min 1. Begitu? Sama nggak? Atau ada yang keliru nggak nih? Coba ada salah itu nggak ya? Itu juga bentuknya tuh ada malah bukan teleskoping juga gitu. Gimana? Saya dapatnya sih bukan bentuk teleskoping gitu, jadi kayaknya saya ada yang salah gitu. Kita cek bersama-sama. Jangan-jangan ada, karena memang ini yang dituntut ketelitian sih. Coba X plus 1 A, ini min 1 per X 4 X B 100 X kuadrat plus 1 per X, substitusikan X dengan min 1 per X, jadi min 1 per X tambah 1 F dari negatif min 1 per X plus 1 min 1 per X per 4, oke. 100, oke. Berarti kita punya apa? Coba lihat. Min super X plus 1 kali F min super X. 1 plus super X min 4 per X. Oke. F min X. 100 dari X kuadrat super X kuadrat plus 1 min super X. Jadi 1 min super X B kali kan ini jadi X plus 1 dikali X per 4. Coret, oke. Ini ke atas min 100 super X kali X, oke. Kali 4 kali 1. Bentuk itu betul nggak? 1 min. Kayaknya itu tadi ya. Kayaknya itu salah soal deh. Gimana? Kayaknya itu salah soal deh. Itu kalau saya lihat sih di tempat lain itu harusnya 100 X kuadrat tambah 4 per X. Oh, ini bukan tambah 1? Iya, kayaknya sih salahnya di situ. Ini ya? Iya. Oke, saya salah ketik berarti. Terima kasih ralatnya. Berarti ini harusnya plus 4 ya? Irfan ya? Iya, plus 4. Oke, berarti soalnya yang salah. Begini, ya. Berarti berarti kita ubah yang bagian ininya. Ini plus 4. Berarti ini harusnya plus 4X ya? 4X. Ini plus 4. Setelah dieliminasikan, min 400 kali, ini berarti 4X. Tambah X kuadrat plus 4, gitu ya. Berarti ini tinggal kita lihat 4 kali 1 min per XB, 1 min X per 4X, B. Berarti ini min 400 plus 4X. Ini juga plus 4. Begitu. Oke, kita lihat.
Berarti ini min 400 min. Berarti ini harusnya min 1600X ya. Plus 400 gitu. Berarti, oh ini jadi habis ya. Habis tinggal min 1500X. Negatif 1500X. Coba, berarti ini hapus deh. Oke, ini B kali, kalau disederhanakan kan tadi jadi 15/4 dikurangi dengan super X-nya bisa kita keluarin min 4 plus seperempat gitu ya, kali min 1500X. Berarti B jadi 15/4 min 15/X. Berarti B-nya berapa dong? Min 1500X per 15 kali 1/4 min 1/X. Begitu? Min 1000X bagi, atau 1000X 1/X min 1/4. Begini Irfan? Tadi B-nya itu F/X ya? Ya. Ya, itu harusnya sih benar. Ini F/X. Masih F/X. Belum. Jadi F/X-nya masih dalam bentuk 1000X dibagi dengan itu bukannya 100 ya, Pak. Ya, itu min 1500 bagi 15. Gimana? Itu harusnya 100 sih. Karena kan min 1500 bagi 15. Oh iya. 100X ya? Ya. Terima kasih alatnya. Sebentar, kan ini nggak bisa hapus. Oh. Agak loading. Tunggu ya. Oke. Jadi ini coretlah. Jadi F/X dapatnya adalah 100X dibagi bukan, harus stop share dulu nih sebentar. Harus close dulu PPT-nya. Tunggu sebentar. Sebentar, saya close dulu PPT-nya. Saya share screen lagi. Oke, ya. Kita lanjutkan. Berarti ini share screen saya udah muncul. Irfan dan kawan-kawan? Udah, Pak. Oke. Oke, ini berarti F/X-nya kan 100X. Mana tadi? Per 1/X min 1/4. Berarti kalau begitu kan Fx-nya ini kan F dari 1/1/X. Berarti tinggal kita ganti 100 kali 1/X
1/1 X min 1/4. Jadi ini 100 per X dibagi X min 1/4. Begitu? Disederhanakan jadi 100 per X dikali 4 X min 1/4 gitu ya? Sorry, kebalik ya. Balik. 4/4X min 1. Begitu ya? Betul nggak? Bentar, kayaknya ada yang salah. Sebentar. 4X min 1. Kayaknya bukan 1/4 deh. Ini jadi 400 kali X kali 4X min 1. Kayaknya itu 4X deh, bukan harusnya 4, itu X. Bukan 4X ya? Iya. Harusnya ini hilang ya 4-nya ya? Iya, 4-nya hilang. Di mana tuh salahnya? Coba sebentar. Berarti di Oh, ini tuh 15/4 ya? Ya 15/4. Nah, ini harusnya 15/4. Ini berarti harusnya begini ya? 1/4 ya? iya. Jadi ini harusnya 1/4 X. Iya. Berarti harusnya ini 4X, X/4 ya? Iya, X/4. X/4. Berarti ini jadi kali 4 per X min 1. Oke, jadi 400 dibagi X kali X min 1. Ini adalah bisa kita ubah 400 menjadi 1 per X dikurang 1 per X min 1. Super X min 1. Nah, ini adalah fx-nya. Berarti nanti ini kayaknya telescoping ya, teman-teman ya. Jadi nanti tinggal substitusikan aja. F2, F3, F4. Berarti kan kalau F2 dapatnya berapa tuh? 400 kali setengah. Ini sorry, wait. 1/X min 1 atau ini X 1/X min 1 dengan 1/X kan? Kebalik nggak? Irfan. Oh iya, balik. Ya kan? Iya. Jadi ini harusnya kalau dimasukin 2 kan jadi 1 min setengah gitu ya. Kemudian F3-nya berarti kan F400 dari setengah min 1/3 gitu ya. Nah, F4. Nah, ini jadi prinsip telescoping terpakai di sini. 1/3 min 1/4 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau nanti dijumlahkan hasilnya kan kalau F2 tambah F3 sampai dengan F400 gitu kan akan sama dengan 400-nya boleh kita keluarkan 1 min setengah tambah setengah min 1/3 tambah 1/3 min 1/4 sampai terakhir tambah 1/399 dikurangi 1/400. Nah, ini kan nanti saling habis tuh. Saling habis. Berarti tinggal sisa 400 dikali 1 min 1/400. Ya, tinggal disederhanakan. Berarti jawabannya akhirnya berapa ini? 399 ya? Iya. 399 gitu ya, teman-teman. Jadi barangkali pada saat nanti ketemu soal-soal seperti ini, ternyata diberikan bentuknya f min x kayak gini misalkan, dan f super x. Jadi beberapa tipe-tipe soal yang keluar ini menggunakan teknik eliminasi gitu ya. Jadi substitusikan x dengan x gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini terlebih dahulu?
Bisa diikuti? Irfan, bisa diikuti? Bisa, Kak. Oke, yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Nah, soal yang KSN yang muncul di tahun 2021 juga ada soal tentang pertidaksamaan, kemudian juga ada tentang persamaan. Nah, ini pertidaksamaan yang melibatkan nilai mutlak gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang baru pertama kali melihat notasi ini, itu apa sih? Ini tuh mutlak gitu ya. Jadi mutlak X kurang dari sama dengan A ini mempunyai sifat jika dan hanya jika X-nya itu berada di antara A dan negatif A. Berarti kalau kita punya mutlak AX kuadrat tambah BX tambah C kurang dari sama dengan 1 gitu ya. Oh ini sorry pakai sama dengan. Ini jika dan hanya jika berarti AX kuadrat tambah BX tambah C nilainya lebih kecil daripada 1, lebih kecil daripada 1, lebih besar daripada negatif 1 gitu ya. Nah, dengan memanfaatkan pengetahuan hal ini, bisakah kita mencari nilai maksimum yang mungkin untuk 21A tambah 20B tambah 19C dengan diketahui X-nya berada di antara 0 dan 1. Ya, paling enak sebetulnya adalah karena X-nya terbatas di antara 0 dan 1, kita mungkin mensubstitusikan nilai X untuk trial and error gitu, coba-coba maksudnya. Jadi kalau misalkan X-nya 0, berarti kan kita punya 0 tambah C kurang dari sama dengan 1. Berarti kita punya mutlak C berada kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini setidaknya kita sudah tahu C berada di antara min 1 dan 1. 1 setidaknya kita udah dapat kesamaan. Kemudian kalau X-nya 1 gitu ya. Berarti kan kita punya mutlak A tambah mutlak B tambah mutlak C kurang dari sama dengan 1. Berarti A tambah B tambah C berada di antara 1 dan min 1. Nah, sekarang kira-kira bisa nggak kita manfaatkan ketasamaan ini untuk melihat ini tuh kurang daripada berapa gitu. Nah, setidaknya kan kalau kita punya 21A tambah 20B tambah 19C, karena ini nilainya A, B, C, kita coba ubah menjadi bentuk yang sama. Misalkan ini 21A tambah 21B tambah 21C. Berarti kan dikurangi dengan apa ini? B tambah C gitu ya? Irfan ya? Oke. Nah, setidaknya kalau kita lihat di sini 21A, 21B, 21C itu maka itu harusnya B plus 2C. Maaf. Itu B plus 2C. Sorry, maaf. B plus 2C gitu ya. B plus 2C. Nah, di sini setidaknya kita lihat 21A ditambah 21B ditambah 21C pasti lebih kecil sama dengan 21 kan? Ya enggak? Kalikan A plus B tambah C dengan 21. Berarti ini tuh setidaknya kurang dari 21 min B tambah 2C gitu ya. Nah, dicoba teman-teman, apakah kita bisa mendapatkan nilai B plus 2C ini kurang daripada berapa sih gitu. Atau kalau enggak juga, di sini karena enggak ada A-nya, saya pengen ada A, bisa enggak ini ditrikkan dengan bagaimana gitu ya. Agar dia jadi memuat A juga gitu. Bahwa ini baru coba-coba aja sih tadi dibuat dulu perkaliannya dengan 21. Gitu ya. Kaliannya disamakan koefisiennya 21. Mungkin kalau enggak 21 ada enggak apa lagi ya? Ya. Karena bisa jadi ada nilai X lain yang di antara A dan B, di antara 0 dan 1 yang bisa kita substitusikan untuk memanfaatkan bentuk ini. Ya misalkan berapa ya? X-nya 0, 1 misalkan X-nya setengah, X-nya sepertiga gitu ya. Karena kalau X-nya setengah apa yang kita dapat? X-nya setengah kan berarti 1/4A
tambah setengah B tambah C kurang daripada 1 gitu kan. Nah, itu kalau kedua ruas kita kalikan dengan 4, A tambah 2B tambah 4C kurang dari 4 gitu kan. Oke, kalau dua nggak cukup ya. Kalau kita pakai dua gimana tuh? 22A tambah 22B tambah 22C berarti kurang dari berapa nih? A plus 2B plus 3C ya? Betul ya? Oh, oke. Kayaknya gitu deh. Ini A plus 2B plus 3C kurangi lagi dengan, kalau kita mau dengan 4C berarti kita tambahkan dengan C gitu. Nah, ini kan dapat nih kurang daripada berapa? Kebayang ya? Terbayang nggak maksud saya, teman-teman? Bingung nggak? Irfan? Iya, iya. Saya coba tulis rapi ini mungkin karena ini baru otretan kita. Kayaknya ini nggak perlu ya gini. Ini nggak perlu. Sebentar, ini juga nggak perlu. Oke, ini kan X-nya berada di antara 01 ya. X-nya berada di antara 01. Kita bisa coba-coba nih X-nya berapa. Misalkan coba 0, coba 1, coba setengah gitu ya. Kalau misalkan tadi kita coba X-nya 0, berarti kan kita punya mutlak dari A kali 0 kuadrat plus B kali 0 plus C sama dengan mutlak C pasti kurang dari sama dengan 1. Dengan kata lain, maka C-nya berada di antara 1 dan negatif 1. Ini 1. Yang kedua, kalau kita substitusikan X-nya 1 tadi, kita punya A kali 1 kuadrat, B kali 1 plus C, berarti kan sama dengan mutlak A tambah B tambah C, kurang dari sama dengan 1. Ya enggak? Berarti kita punya A plus B plus C berada di antara 1 dan negatif 1. Ya, sayang? Kenapa? Udah siap mau keluar belum? Tunggu bentar lagi ya, bentar lagi beres. Ini X setengah, tadi kalau setengah kan berarti A kali setengah kuadrat plus B kali setengah plus C sama dengan mutlak A per 4 tambah B per 2 tambah C kurang dari sama dengan 1. Berarti dengan kata lain 1/4 A ditambah setengah B tambah C berada di antara 1 dan negatif 1 kalikan dengan 4. A tambah 2B tambah 4C kurang daripada 4 kurang daripada min 1. Min 4. Nah, sekarang amati 21A tambah 20B tambah 19C. Tadi kita buat menjadi 22A tambah 22B tambah 22C. Ini kan berarti dikurang berapa? A tambah 2B. Nah, karena kita kan punyanya plus 4C kan ya. Kalau kita plus 4C, berarti ini harus tambah C. Begitu ya? Iya. Nah, dari sini kita tinggal kurangi aja. Berarti ini kan pasti kurang daripada 22, betul nggak? Yang ini. Ya. Oke. Sekarang lihat. Kalau ini lebih besar daripada di antara negatif 4 dan 4, negatif dari A
sorry, saya ngoceh aja sendiri kok nggak ada suaranya. Saya bilang, ternyata sayanya yang terlempar dari Google Meet. Saya udah terlempar dari kapan tadi, teman-teman? Baru berapa ya? Paling 30 detik. Oh, oke. Belum lama ya. Oke. Jadi begini ya, kelihatannya bahwa kalau kita amati, ini kurang daripada 24, kurang daripada 22, ini kurang daripada 4, ini tadi kurang daripada 1, sehingga masing-masing akan kurang dari 22, tambah 4, tambah 1, 27. Jadi nilai maksimum ini 27, coba dicek gitu ya, betul nggak? Irfan dapatnya berapa? Ya, saya dapat 27 sih. Oke. Tapi kayaknya kalau mau benar yakin sih harus dicek itu emang apakah ada polinomial yang memenuhi itu. Atau ya. Ya, artinya kita perlu mencari gitu ya. Tapi setidaknya kapan dia tercapai di 27. Berarti saat C-nya 1, kalau misalkan X-nya berada di antara 1, ya tinggal nanti diperiksa. Tapi setidaknya ini tidak akan melebihi 27 deh, gitu ya. Nilainya tidak akan lebih 27, maksimal tercapai di 27. Kalau ABC-nya 1, betul nggak sih saat ABC-nya bernilai 1? Coba, enggak deh. Kalau ABC-nya 1, wait. ABC-nya kan kurang daripada 1 tuh. C-nya jelas berada di antara 01, X berada di antara 01. Ya, untuk lebih make sure-nya memang ada nggak polinomial yang memenuhi itu ya. Coba dicek nanti kembali apakah nilai maksimumnya 27 gitu ya. Mungkin sementara saya cukupkan sampai di sini, kawan-kawan. Sebetulnya masih ada beberapa latihan lagi. Ini yang KSNK 2021 dan juga beberapa mainan-mainan yang lain. Di akhirnya ada beberapa latihan soal, juga tambahan gitu ya. Boleh ini beberapa materi, bentuk faktorisasi, bentuk persamaan, terma Vieta, tadi ketaksamaan, barisan dan deret gitu ya, kita sudah. Kemudian ditambahkan dengan beberapa latihan mandiri. Oke. Saya akhiri di sini, slide akan saya kirimkan ke WhatsApp grup kita. Terima kasih banyak. Saya stop record dulu, teman-teman. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah untuk kegiatan pada siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat selalu semuanya.